Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Pernahkah kamu melihat atau merasakan peristiwa kebakaran hutan? Mari kita simak berita berikut ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ratusan hektar lahan perkebunan terbakar di wilayah perbatasan Dumai, Bengkalis, Riau. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan juga BPBD Kota Dumai. Kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan perbatasan Dumai, Bengkalis, Provinsi Riau. Areal yang terbakar saat ini diperkirakan luasnya mencapai ratusan hektar. Sejak beberapa hari terakhir, lahan perkebunan dan hutan terbakar di wilayah Jalan Parit Purba, Kecamatan Medang, sampai perbatasan dengan Kabupaten Bengkalis. Api masih terus bertahan akibat tiupan angin kencang dan jarak lokasi dengan sumber air yang cukup berjauhan sehingga pemadaman dan pendinginan sedikit terkendala. Pemadaman dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD. Bukan hanya lewat jalur darat, namun juga dibantu lewat udara menggunakan helikopter Super Puma. Untuk di sekitar Pitung ini ada dua kebakaran titik yang terbesar. Yang pertama di perbatasan antara Pitung dan Tanjung Leban, dan yang kedua adalah di Parit Yaman di Masuk Bengkalis. Hingga hari ini upaya pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan untuk meminimalisir kebakaran lahan yang terjadi. Dari Kota Dumai, Riau, Amrizal, TV One mengabarkan. Yang kedua, pernahkah kamu melihat atau merasakan peristiwa naiknya air laut dan berakibat banjir? Fenomena alam yang kedua. Akibat gelombang tinggi, saudara, sejumlah permukiman penduduk yang terbentang di pesisir laut utara Jawa, Kota Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir rob. Selain mengenangi permukiman, hempasan gelombang juga mengakibatkan lapak-lapak pedagang kaki lima di sepanjang pantai Porak-Poranda. Sepanjang Rabu sore, gelombang tinggi menerjang pasir Pantai Sari, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Akibatnya, ratusan rumah warga yang terbentang di sepanjang pesisir laut utara Jawa, Kota Pekalongan, terendam banjir rob. Tidak hanya itu saja, lapak pedagang yang berdiri di sepanjang pantai tampak porak-poranda. Menurut BPBD setempat, gelombang tinggi menyebabkan terjadinya rob di permukiman penduduk di sebagian Kecamatan Pekalongan Utara dan Tirto. Ketinggian banjir rob bervariasi antara 20 hingga 50 cm. Ketinggian gelombang sekitar 3-4 meter yang mengakibatkan banjir di wilayah Pantai Sari dan sekitarnya. Ini musiman atau memang ini musim paling parah ini? Kalau dibilang musiman bisa dibilang seperti itu, tapi ini banjir paling parah, Mas, dari sejak tahun 2020 ini, Mas. Warga Pasir Sari yang terkena banjir rob akibat gelombang tinggi berharap pembangunan tanggul sepanjang pantai utara segera dilanjutkan guna menghambat air masuk ke permukiman warga. Dari warga, kami selaku Ketua RW 10 Kelurahan Panjang Baru mengharapkan kepada pemerintah baik kota, provinsi ataupun pusat untuk bisa melanjutkan pembangunan yang berhenti sampai di Rumah Makan Wiroto untuk dilanjutkan sampai ke krematorium, sehingga kalau ada gelombang tinggi ataupun ombak bisa menahan agar tidak mengurangilah setidaknya air masuk ke permukiman. Gelombang tinggi yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari mendatang. Budi Harto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah mengamati dua fenomena alam tersebut, apa yang kalian pikirkan dan rasakan, dan apa hubungan antara kedua peristiwa tersebut? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dampak kebakaran hutan antara lain hilangnya habitat makhluk hidup, korban jiwa, polusi udara, polusi air, terganggunya kesehatan, terganggunya ekonomi.
Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan lain sebagainya. Yang mana senyawa-senyawa tersebut sangat berbahaya karena dapat memicu naiknya suhu bumi. Sehingga peristiwa tersebut dapat meningkatkan suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi yang kita kenal dengan pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama adalah polusi karbon dioksida, penggunaan bahan kimia, penebangan dan pembakaran hutan, efek rumah kaca, gas metana yang dihasilkan dari sisa makanan, dan lain sebagainya. Dampak dari pemanasan global yaitu mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, punahnya berbagai jenis fauna, habitat yang berubah, naiknya permukaan air laut, perubahan tekanan udara dan suhu, lapisan ozon yang menipis, hujan asam, dan mengancam kerusakan terumbu karang. Nah, bagaimana cara meminimalisir dampak pemanasan global? Yang pertama dengan konservasi lingkungan, yang kedua dengan menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, kemudian yang ketiga daur ulang dan efisiensi energi, dan yang terakhir adalah upaya pendidikan kepada masyarakat. Agar pemahaman kita lebih bermakna, mari kita amati video berikut ini. Hai teman-teman Pujica, apa kabarnya? Kembali lagi sama Bu Ika. Nah, di video kali ini Bu Ika mau mendemonstrasikan nih eksperimen global warming. Nah, tapi sebelum kita bereksperimen, Bu Ika mau cerita dulu nih. Jadi bumi kita itu kan bulat. Nah, di kutub utara, ini yang paling utara, daerah yang paling utara dan paling selatan ini tertutup salju teman-teman. Jadi kutub utara tertutup salju, kutub selatan juga tertutup salju. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar soal global warming, yaitu salah satu penyebab kenapa air laut bisa menaik dan akan menenggelamkan daratan. Ini dia nih teman-teman eksperimennya. Apa sih yang menyebabkan dan di mana sih es yang paling banyak kontribusinya menaikkan tinggi air laut? Oke, kita mulai ya. Nah, Bu Ika pertama punya wadah yang identik sama nih. Kalau teman-teman ada di rumah lebih bagus, cuma kalau memang tidak ada yang identik sama, teman-teman boleh cari yang tidak jauh berbeda. Jadi dari ukuran atau dari lebarnya ya. Kemudian Bu Ika juga punya posisi 2 buah. Ini karena Bu Ika butuhnya banyak, jadi Bu Ika pakai dari tepung terigu teman-teman. Bu Ika buat sendiri tepung terigu, air, dan minyak, dan pewarna makanan warna hijau. Ini kira-kira satunya ini beratnya sekitar 250 sampai 300 gram ya. Oke. Kemudian Bu Ika punya es batu nih. Ini untuk jadi esnya nih, saljunya nih teman-teman. Bu Ika pakai ini. Kemudian Bu Ika juga ada air, ini jadi air laut teman-teman. Kemudian ini gelas ukur. Kenapa Bu Ika pakai gelas ukur? Karena kan es batu Bu Ika bentuknya beda-beda ya. Ini teman-teman kalau punya tempat es batu nih yang kotak atau bentuk yang lain, buat pakai yang itu. Jadi ukurannya sama. Jadi nanti teman-teman untuk memasukkan ke dalam wadah hanya menghitung jumlahnya saja. Kalau Bu Ika karena beda-beda, jadi Bu Ika nanti pakai ukuran ini ya, untuk biar sama nih es batunya jumlahnya yang dimasukkan. Kemudian Bu Ika juga siapin manik-manik sama penggaris dan spidol. Untuk apa? Nah, ini untuk batas airnya nih teman-teman. Nanti Bu Ika akan memasukkan airnya, batasnya sama nih. Ini Bu Ika bikin 3,5 cm. Jadi sama-sama 3,5 cm. Nanti setelah percobaan akan terlihat nih di wadah mana yang tingkat airnya atau ketinggian airnya tambah naik. Oke, kita mulai ya. Pertama Bu Ika mau memasukkan pastisnya dulu nih. Kita buat seperti ini. Ini ceritanya ini ini lagi bikin daratan loh teman-teman. Ini daratan ya. Ini daratannya. Ini. Nah. Oke, ini semua.
juga. Yang ini bisa membuatnya sama ya teman-teman ya. Ini yang pertama, jika ini kutub selatan, ini kutub utara, ya. Dan jika juga mencerita loh sambil kita menyiapkan percobaan di kutub utara itu teman-teman, yang menjadi lapisan esnya itu di atas laut. Jadi air laut yang menjadi es karena dia kekurangan sinar matahari karena letaknya di kutub. Nah, kalau di kutub selatan itu yang menjadi es itu daratan teman-teman. Jadi air hujan atau air laut yang terkumpul dia menjadi es di atas daratan. Jadi perbedaannya itu ya. Kalau di kutub utara itu yang menjadi es adalah air laut. Kalau di kutub selatan itu daratan yang menjadi es. Jadi berbeda ya. Oke, Ika mau memasukkan es batu nih. Ika mau memasukkan masing-masing wadah sekitar 200 ml. Coba ya. Dulu. 200 ya teman-teman, yang kurang lebih ya. 200. Ika mau memasukkan di kutub utara karena kutub utara esnya nih ada di laut, jadi Ika simpannya di sini. Kita masukkan. Nah, ini kita ambil lagi. Ini dingin. Mana ya kalau kita tinggal di kutub utara atau kutub selatan dinginnya teman-teman? Ini semuanya dibuat dari es. Ini terlalu besar. Nah, kalau yang ini kita simpannya di sini di daratan karena sekali lagi di kutub selatan itu yang menjadi es itu bukan laut teman-teman, jadi daratannya yang tertutup oleh es. Jadi kita masukkan di sini ya. Oke. Nah, Bu Ika sudah selesai memasukkan es batunya nih, yang satu di dalam laut, yang satu di atas daratan. Sekarang kita masukkan air lautnya teman-teman, sesuai garis ya. Kita tidak melebihi garis airnya. Nah, kita lihat ya, sama nih banyaknya air di wadah yang satu dan wadah yang lainnya sama teman-teman. Nah, sekarang yang kita harus lakukan adalah menunggu esnya cair nih. Nanti kita lihat mana yang air lautnya naik, mana yang tetap. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, seperti kita lihat nih esnya sudah hampir mencair semua nih, hanya tinggal sedikit. Tuh. Kita lihat ya, tuh esnya di sini juga sudah tinggal sedikit nih, bongkahannya ini juga sudah tinggal sedikit nih, bongkahannya ini juga. Nah, sekarang kita perhatikan nih ketinggian airnya. Kalau yang ini yang tadi kita simpan esnya di dalam air laut, ternyata walaupun dia sudah mencair, tidak ada kenaikan ya. Untuk tingginya tuh tetap sama nih di garis hitam ini. Nah, sekarang kita lihat nih yang tadi kita taruh di daratan di atas plastisin, ternyata setelah esnya mencair, lihat teman-teman, ada perubahan ya ketinggiannya ya, walaupun hanya sedikit tapi ada perubahan. Nah, di daratannya juga sekarang sudah tertutup oleh air semua teman-teman. Kalau di sini nih Bu Ika kasih manik-manik untuk menggambarkan ini tenggelam nih. Mungkin ini bisa digambarkan misalnya pohon atau rumah-rumah manusia nih teman-teman. Ini sudah terendam dengan air ya. Kalau yang ini masih di daratan nih, masih aman. Nah, gitu. Jadi ternyata yang mempengaruhi air laut naik itu adalah es yang mencair yang berada di daratan daripada yang ada di dalam laut, teman-teman. Nah, kenapa sih esnya itu bisa mencair? Karena bumi kita semakin panas. Nah, karena itu akhirnya menyebabkan es-es yang ada di daratan di bumi ini mencair dan menaikkan level
tingginya. Nah, teman-teman bisa bayangkan nih, kalau semua kan daratan itu di bumi itu banyak ya, seperti yang kita sudah pelajari. Nah, kalau daratan es yang ada di daratan ini mencari semua, wah, bisa-bisa daratannya terbenam semua nih teman-teman. Karena itu kita juga harus menjaga bumi agar tetap sehat, jadi semuanya seimbang. Oke, jadi sudah terlihat ya eksperimennya berhasil. Kita nanti akan mencoba bersama-sama nih